Pagi ini kita akan menyelenggarakan persekutuan senior pertama kali, Bapak. Puji Tuhan kita bisa bersama-sama ibadah untuk hari ini. Setelah lama menunggu, akhirnya ibadah komisi senior hari ini bisa terselenggara untuk mengobati kerinduan kita, memuji dan memuliakan nama Tuhan secara bersama-sama. Bapak terkasih, mari kita mulai kebaktian hari ini. Kita nyanyikan PKJ 7 ayat 1 sampai 3. Bersyukurlah pada Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, mari berbangkit.
kami kenal dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas penjagaan Tuhan, atas kasih karunia Tuhan yang Kau telah limpahkan terhadap kami, kesehatan yang telah kami terima yang daripadamu. Tuhan, kalau kami boleh bersekutu hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, itu karena berkat anugerah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persekutuan ini, ibadah ini, dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan penguasaan-Mu saja. Turunlah Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, urapi, berkati tiap-tiap ucapan kami, agar semua ini hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Oma-opa terkasih, sampai saat ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu setia. Bagaimana dengan kita? Dengan opa-oma? Apakah Tuhan juga akan mendapati kita selalu setia? Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Penatua Stefani. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat pujian dari Selidiki Aku. Tuhan, terima kasih untuk seluruh berkat penyertaan-Mu hingga pada hari ini kami boleh diizinkan kembali oleh Tuhan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan yang juga menuntun setiap kami, agar firman Tuhan tidak hanya kami dengar, tetapi kami juga terus dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di tengah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oma Opa, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yeremia pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Nah, saya akan bacakan untuk Oma Opa ya. Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk.
Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olok aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Nah, sampai di sini pembacaan kita, Oma Opa terkasih, yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya membaca, tetapi juga merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, Oma Opa yang terkasih, pada hari ini tema yang saya berikan adalah tetap setia melayani Tuhan. Nah, kalau berbicara mengenai melayani nih, melayani itu enak gak sih? Melayani itu bagaimana sih rasanya? Nah, tentu dalam sebuah pelayanan kita tidak melulu atau tidak terus-terusan mendapatkan sesuatu yang enak-enak saja, yang sukacita saja, ya kan? Di dalam pelayanan kita juga merasakan yang namanya sakit. Di dalam pelayanan kita juga merasakan yang namanya duka. Mengapa? Karena tidak semua hal yang kita lakukan pasti akan disambut baik oleh banyak orang di sekeliling kita. Mungkin ada saja orang yang tidak menyukai pelayanan kita, ada orang yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Nah, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan firman yang sedang kita tabur atau firman Tuhan yang sedang kita tunjukkan melalui sikap dan perbuatan kita dan juga tutur kata kita. Nah, Oma Opa yang terkasih, nah itu tadi berbicara pelayanan ya. Jadi ada enaknya, ada enggaknya gitu ya. Semua orang pasti merasakan enaknya atau mungkin juga enggaknya juga dirasakan gitu ya. Nah, sekarang kalau udah tahu pelayanan itu seperti itu, masih mau nggak ya kita setia kepada Tuhan, setia melayani kepada Tuhan? Ada nggak sih Oma Opa batas setia itu? Nah, kalau kita lihat, wah sampai usia kita sampai saat ini nih, setia nggak sih kita sama Tuhan? Kalau Tuhan nggak pernah berhenti nih setia kepada kita, rasanya nggak ada ya alasan buat kita untuk berhenti setia sama Tuhan. Mestinya kita juga mencontoh bagaimana Tuhan sangat amat setia kepada kita, yang tidak pernah meninggalkan kita, tapi terus berada bersama-sama dengan kita. Nah, Oma Opa, di dalam bacaan kita, di dalam Yeremia pasal 20 ini, nah ini juga berbicara loh mengenai suka duka ya, atau dinamika dalam sebuah pelayanan yang sedang dirasakan oleh Yeremia. Nah, jadi bukan hanya saya, bukan hanya opa-opa atau orang lain gitu ya, semua orang, semua aktivis yang merasakan suka dukanya. Yeremia pun juga merasakan
suka duka itu Oma Opa. Nah, ketika itu kita bisa lihat ya di dalam Yeremia pasal 20 ini, kita melihat bagaimana ketika Yeremia melayani, dia bukan mendapat pujian loh, bukan mendapat sesuatu yang menyenangkan hatinya, tapi dikatakan di sini Yeremia ini malah mendapatkan sebuah penolakan Oma Opa. Bisa dibayangkan ya kalau kita sedang melayani, kemudian kita ditolak, pasti rasanya nggak enak gitu ya. Nah ini Yeremia juga sama, Yeremia pasti juga merasa sedih karena dalam pelayanannya dia ditolak. Bukan hanya itu loh Oma Opa, Yeremia juga mendapat ancaman dari umat-umat yang sedang dilayaninya. Nah ketika orang sedang melayani gitu ya, sedang menolong, sedang memberitakan firman Tuhan, bukan disambut tapi malah diancam. Nah ini udah hatinya sedih gitu ya. Mungkin kalau sebagai orang yang takut gitu ya, pasti akan jadi gentar gitu ya, maju mundur, aduh ini mau tetap melayani nggak ya, kok melayani seperti ini ya, kita kok jadi terluka, jadi bersedih, mendapat ancaman, mendapat penolakan. Nah Oma Opa kalau kita lihat ya, bukan hanya kita semua, bukan hanya Yeremia atau tokoh-tokoh Alkitab lainnya loh, Tuhan kita juga mendapatkan sebuah penolakan, juga mendapatkan sebuah ancaman loh ketika dia melayani. Bisa kita bayangkan ya, Yesus yang nggak punya dosa sama sekali aja bisa dibenci orang, bisa ditolak orang, bisa diancam orang. Nah bagaimana dengan kita ya, manusia yang pasti punya dosa dan kesalahan. Nah karenanya kita bisa bersama-sama belajar dari firman Tuhan ini Oma Opa, bahwa sekalipun pelayanan itu tidak melulu membuat kita tersenyum atau bersuka cita, mari kita belajar seperti Yesus gitu ya, yang tidak pernah berhenti tetapi dia mau terus melayani. Bahkan Tuhan itu selalu mengajarkan kepada kita ya, mengasihi gitu ya. Mau orang membenci kita, kita juga disuruh mengasihi. Nah kalau Oma Opa ingat ya, saya pernah bilang gini nih cerita, dulu waktu saya kuliah gitu ya, kalau ada teman saya yang marah, saya selalu nyanyiin kasih itu sabar, tidak suka marah gitu ya, sambil saya elus sini pundaknya atau punggungnya. Giliran saya marah, nah mereka melakukan hal yang sama, saya jadi teringat, oh iya ya, padahal dari kecil kita diajarin untuk udah nggak marah-marah, harus sabar, harus penuh kasih gitu ya. Nah sampai sekarang juga harus dilakukan ya Oma Opa. Kalau kita lihat mungkin ada suami, ada istri, anak, menantu atau cucu gitu ya, yang lagi mungkin marah-marah atau terluka dalam sebuah pelayanan, nah kita bisa nyanyiin sama-sama gitu ya, sambil kita tepuk pundaknya gitu ya, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah gitu ya. Nah apakah orang Kristen nggak boleh marah? Boleh, tapi harus marah terhadap sesuatu yang benar, yang tidak disukai oleh Tuhan ya. Yesus juga pernah marah kok di bait Allah ya. Kenapa? Karena orang jadi menjual belikan sesuatu terus melipat gandakan, dibuat politik padahal orang mau beribadah ya. Jadi harus marahnya kenapa dulu nih, apakah itu sesuai dengan Tuhan apa enggak, itu mesti hati-hati ya Oma Opa. Nah sekarang kita lihat lagi Oma Opa dalam bacaan kita ini, ketika Yeremia mendapatkan penolakan dan juga ancaman ya, dia ini merasa untuk udahlah Tuhan, aku nyerah aja Tuhan, udahlah Tuhan, aku tuh udah nggak bisa gitu ya. Makanya di dalam ayat yang ke-7 yang kita baca ya, di sini Yeremia berkata, engkau atau Tuhan telah membujuk aku gitu ya, dan aku membiarkan diriku dibujuk. Nah artinya apa? Yeremia ini sebenarnya bukan orang yang keras-keras banget kok. Dia sekalipun terluka, sekalipun sedih dalam sebuah pelayanannya, tapi ketika Tuhan gitu ya sudah menyentuh hatinya, menjamah hatinya, dia pun akan luluh. Nah apa yang kemudian terjadi kalau kita baca semuanya Oma Opa? Kita akan melihat bagaimana Yeremia kemudian mengatakan bahwa dia ini sebenarnya nggak punya kuasa loh untuk menolak panggilan Tuhan. Jadi menjawab panggilan Tuhan dengan jawaban ya Tuhan, aku mau, itu lebih besar daripada kita bilang enggak gitu ya, daripada Yeremia bilang enggak. Nah kebanyakan kalau kita ini kan kebalik ya, kalau diminta melayani mungkin gitu ya, kita jawaban paling besarnya bukan iya gitu ya, jawaban paling cepet dan besarnya adalah enggak mau gitu ya. Nah kita mesti belajar juga nih dari Yeremia, ketika Tuhan
memanggilnya, ketika Tuhan mau tetap agar Yeremia melayani, Yeremia mau gitu ya. Karena apa? Karena dia nggak punya kuasa untuk menolak. Hatinya mau kok untuk terus melayani Tuhan, mau dibujuk kok, mau dibenahi, mau diperbaharui. Nah, Oma Opa, iman serta keyakinan yang dimiliki oleh Yeremia inilah yang membuat dia mau dan bisa tetap teguh dan gigih dalam sebuah pelayanannya. Jadi kalau hati yang keras nih, ini akan sulit loh dibentuk. Nah, karenanya dikatakan kadang Tuhan mengizinkan hati kita untuk dihancurkan gitu ya. Mungkin untuk terluka, untuk bersedih. Kenapa? Agar ini bisa dibentuk lagi menjadi sesuatu yang baru. Ya, tapi kalau hati kita keras dan kita mau dipulihkan oleh Tuhan, mau diubah nih hatinya, ya Tuhan juga akan ubah lagi hati kita menjadi apa? Menjadi hati yang penuh kasih. Nah, apa ketika Yeremia ini mau terus melayani Tuhan, ini menunjukkan bagaimana dia mau setia, belajar setia dari Tuhan yang setia. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita semua ya Oma Opa ya, mau gak sih kita tetap setia melayani Tuhan ketika kita lihat Tuhan kita, Tuhan Yesus juga selalu setia kepada kita. Yeremia melayani umat yang bukan umat yang iya aja gitu ya Oma Opa. Di sini dikatakan Yeremia ini melayani bangsa Yehuda ya. Jadi dia ini adalah bangsa yang mendukacitakan hati Tuhan gitu ya. Perbuatannya ini tidak baik dan tidak benar di mata Tuhan. Susah loh ya melayani di tengah-tengah orang yang keras hati seperti ini Oma Opa ya. Nah, mungkin Oma Opa pernah nih, mungkin ada cucu atau anak gitu ya melakukan kesalahan terus dikasih tahu tuh nggak mau dengerin. Nah, rasanya kan aduh capek gitu ya. Rasanya kesel sendiri gitu ya, dikasih tahu nggak ngerti-ngerti malah melawan, yang ada kan jadi sakit ya. Ini sama Oma Opa, Yeremia juga merasakan hal yang sama. Dia melayani di tempat orang yang keras hatinya, yang mendukacitakan Tuhan. Nah tapi balik lagi, karena dia mau untuk setia kepada Tuhan, mau untuk hatinya diubahkan, mau ada suka, mau ada duka dalam pelayanan, dia mau setia bersama-sama dengan Tuhan melayani umatnya. Nah, Oma Opa, jika pada masa ini pandemi Oma Opa jadi nggak bisa ketemu, padahal biasanya tiap Sabtu ya kita ketemu, nyanyi-nyanyi bareng, wah joget-joget bareng, habis itu kita makan siang bareng, pasti seneng ya. Kalau diinget-inget, aduh pengen banget rasanya bisa kumpul sama Oma Opa. Saya juga pengen kumpul ketemu sama Oma Opa. Tapi keadaan yang tidak memungkinkan ya karena ada pandemi COVID-19 ini. Nah bentar lagi nih gereja juga mau buka ibadah ya, ibadah di dalam gereja pada tanggal 19 Juli. Nah tapi kita tetap menunggu keadaan nih Oma Opa. Kalau mendekati hari H ternyata kondisi lingkungan kita tidak memungkinkan, ya bisa jadi diundur. Tapi semoga bisa berjalan dengan baik. Nah buat Oma Opa nih, kan ada protokolnya yang harus dituruti ya. Usia sampai 60 ini yang bisa ibadah di gereja. Jadi kalau Oma Opa usianya udah di atas 60 gitu ya, nggak bisa ibadah dulu di gereja. Ya pasti sedih gitu ya, pasti pengen banget. Tapi nggak apa-apa ya Oma Opa, kan Tuhan lihat hati kita ya, seperti Tuhan lihat hati Yeremia. Nah, Tuhan lihat hati kita dimanapun kita berada, dimanapun kita ibadah, mau di rumah, mau di gereja, asalkan hati kita ini benar-benar tertuju kepada Tuhan, gitu ya, setia terus sama Tuhan, Tuhan bisa lihat itu ke Oma Opa. Jadi nggak masalah buat Oma Opa nanti yang nggak bisa ibadah di gereja ya, Tuhan tetap akan sertai dan berkati. Nah Oma Opa mau nggak ibadah di gereja, mau di rumah, ingat kita harus tetap setia ya sama Tuhan. Mau ada sukacita dan duka cita dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, nggak apa-apa juga, kita juga harus tetap setia. Mari kita setia seperti Tuhan kita yang selalu setia kepada kita. Amin. Tuhan berkati kita. Oma Opa, nah saya ini mau berdoa ya buat Oma Opa yang sekarang ada di rumah. Sekalipun saya tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya, tapi saya berdoa secara keseluruhan buat Oma Opa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena pada hari ini firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kami. Kami belajar untuk tetap setia bersama-sama berjalan di dalam kehidupan kami dengan Tuhan.
Ada banyak kehidupan kami yang mendatangkan sukacita ataupun duka cita, pun juga dengan pelayanan kami Tuhan. Tapi bantu kami untuk bisa terus membuat hati kami damai di dalam Tuhan, sehingga kami bisa terus mensyukuri kehidupan kami. Kami bisa terus tetap setia di dalam Tuhan dalam segala pelayanan di hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami juga berdoa bersama-sama untuk oma opa yang saat ini berada di rumah masing-masing. Tuhan berkati kesehatan, Tuhan sertai agar oma opa juga terus dapat berdamai dengan kondisi ini Tuhan. Pandemi COVID ini membuat kami tidak bisa berjumpa. Tapi tidak apa Tuhan, karena kami tahu kami punya Tuhan yang tidak sulit kami jumpai. Ketika manusia menjadi terbatas tempat dan waktu, kami menjadi sadar kami punya Tuhan yang tidak pernah terbatas oleh tempat dan waktu. Kami bersyukur karena Tuhan yang menguatkan kami dalam masa pandemi ini. Biarlah kesehatan yang sehat, yang baik, ya, untuk juga oma opa kami yang saat ini sedang sakit, biarlah berangsur-angsur dapat kembali pulih, baik melalui obat, makanan, minuman, atau perawatan yang sedang dilalui. Kami mau serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan juga berkati untuk putra, putri, menantu, atau cucu dari oma opa terkasih kami. Tuhan berkati agar mereka juga selalu sehat, baik dalam pekerjaan, dalam pendidikan mereka. Tuhan juga berkati komisi senior kami ini Tuhan, komisi senior GKI Pondok Makmur. Biarlah kami terus dapat solid, kami terus dapat bersukacita meskipun kami tidak bisa berjumpa. Tuhan berkati kami semua di dalam segala kehidupan kami ini. Kami mau serahkan Tuhan hidup kami ini di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oma opa terkasih, kita sudah belajar tentang arti kesetiaan. Hendaknya sampai di akhir usia kita nanti tetap setia kepada Tuhan. Mari kita tutup ibadah kita ini dengan bersukacita dan berterima kasih kepada Tuhan atas kasih setianya.
Mari bersama-sama kita serahkan diri kita, segala hal yang ada dalam hidup kita ini ke dalam tangan kuasa Tuhan ya, agar setiap hari ini kita juga terus dapat merasakan kebaikan Tuhan. Mari kita akhiri kebaktian kita dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh melangsungkan kebaktian kami pada hari ini. Kami bersukacita karena kami dapat bersama-sama memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sekalipun kami harus melakukannya secara online. Tapi kami terus percaya bahwa pertemuan kami ini, kebaktian kami ini terus diberkati dan disertai oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan diri kami, hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu, karena kami percaya Tuhanlah yang menopang kami, Tuhan menguduskan kami, menyertai kami dan memberkati kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu lagi Oma Opa ya di dalam persekutuan kita selanjutnya. Semoga kita juga terus dapat bersukacita dan setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.